Menurut La Stampa, kalau investor dari Amerika beneran datang menggantikan Zhang, maka Inter akan mengincar Klopp atau De Zerbi. Tapi di akhir musim ini, kalau Suning tetap bertahan, maka Inter akan mengincar Thiago Motta untuk menggantikan Simone Inzaghi. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini ada pertemuan antara manajemen dan Inzaghi, lalu dilanjutkan dengan pertemuan antara Inzaghi dengan para pemain. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah regroup, menyatukan kembali tim, dan kemudian ditutup dengan evaluasi atas hasil buruk kekalahan dari Bologna. Seperti yang Marotta sampaikan kemarin ya, bahwa Inzaghi harus segera menemukan solusi dalam hal konsistensi, dalam hal keberlanjutan kemenangan, kontinuitas. Musim ini Inzaghi sudah kalah sebanyak 7 kali. Terakhir kali Inter kalah dalam jumlah banyak tuh di tahun 2018-2019 di eranya Spalletti dengan 9 kekalahan. Nah ini berarti Inzaghi bisa saja melewati rekor tersebut ya, karena sekarang udah kalah 7 kali dan masih akan ada banyak pertandingan ke depannya. Pada dasarnya kalah dan menang itu adalah hal yang biasa ya teman-teman. Semua tim pasti mengalami kekalahan dan kemenangan. Bahkan tim-tim yang juara pun pasti pernah kalah. Nah masalahnya kekalahan yang dialami Inzaghi itu suka aneh-aneh. Contohnya aja ya di musim ini. Kita baru aja menang lawan Napoli, tim terkuat di Liga. Pertandingan berikutnya kita seri lawan Monza. Lalu pada kesempatan berikutnya kita baru aja ngebantai Milan di Supercoppa 3-0. Di pertandingan berikutnya kita kalah dari Empoli. Kemudian terulang lagi setelah menang derby 1-0, berikutnya kita ditahan seri Sampdoria 0-0, tim yang ada di zona degra. Lalu kembali terulang lagi kemarin setelah mampu mengalahkan Porto, tim yang lagi on fire. Lalu 3 hari kemudian kita kalah dari Bologna. Keterlaluan banget Inzaghi, inkonsistensinya tiada henti. Di Cerewetin Inter hari ini, gue ingin mengajak teman-teman membandingkan Inzaghi dengan pelatih-pelatih rival. Yang pertama, kita coba bandingkan Inzaghi dengan Spalletti. Sebagai contoh, Napoli setelah mereka menang di Liga Champions di kandang Frankfurt, 3 hari kemudian mereka masih bisa menang lawan Empoli. Kalau kita bedah line up-nya, Spalletti mempertahankan 99% skuadnya. Dia cuma ganti fullback kiri. Di Liga Champions ketika melawan Frankfurt, dia mainin Oliveira. Lalu 3 hari kemudian di Serie A melawan Empoli, dia menggantinya dengan Mario Rui. Tapi selebihnya skuadnya sama aja. Pemain di lini depan tidak diganti, gelandang tidak diganti, begitu juga lini belakang. Sedangkan yang terjadi di Inter sebaliknya teman-teman. Setelah menang dari Porto, 3 hari kemudian kalah dari Bologna. Dan kalau kita bedah line up-nya, Inzaghi merotasi 6 posisi. Di lini belakang ketika melawan Bologna, Inter tampil tanpa Skriniar dan Acerbi. Kemudian di lini tengah tanpa Di Marco, Darmian, dan Barella. Sementara di lini depan tidak ada Dzeko. Pemain-pemain yang gue sebutin tadi adalah pilar ketika kita menghadapi Porto. Masih ada Darmian sih sebetulnya, tapi dia berganti posisi. Ketika melawan Porto dia jadi wingback kanan. Ketika lawan Bologna dia menjadi center back kanan. Tetapi sama saja Inzaghi merubah 6 posisi pemain di pertandingan lawan Bologna. Ini artinya apa? Bisa saja kita menyebut bahwa skuad Inter terlalu tua, tidak bisa main 3 hari sekali. Atau kita juga bisa mengatakan bahwa pemain cadangan Inter kualitasnya tidak sama dengan para pemain inti, sehingga ketika ada rotasi berbuah bencana. Kalau permasalahannya demikian, berarti yang salah bukan Inzaghi. Justru manajemen lah yang harus evaluasi, karena mereka lah yang punya tanggung jawab untuk merekrut pemain-pemain berkualitas. Tapi kita bisa juga melihat dari sisi yang lain. Jangan-jangan sebetulnya rotasi yang dilakukan Inzaghi tidak diperlukan. Para pemain masih kuat tuh, habis main lawan Porto lanjut lawan Bologna masih kuat. Kalau hal ini yang terjadi berarti kesalahan ada di sisi Inzaghi. Dia salah timing dalam melakukan rotasi. Dengan melihat dari dua sisi ini berarti yang harus evaluasi bukan cuma Inzaghi. Sisi manajemen juga harus evaluasi banget. Bagi teman-teman yang bisnisnya atau usahanya mau gue promosiin di YouTube atau di Instagram gue, silakan hubungi nomor atau kontak yang ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Itu tadi adalah salah satu contoh membandingkan Inzaghi dengan Spalletti. Inzaghi harusnya bisa belajar dari Spalletti. Dan gak cuma belajar dari Spalletti, menurut gua Inzaghi juga harus belajar dari Pioli yang telah berhasil mengeksperimen formasi. Kita semua tahu Milan baru saja mengalami periode buruk ya. Milan menutup tahun 2022 ada di peringkat 2 klasemen, poin ada di atas Inter. Tetapi kemudian selama periode Januari sampai pertengahan Februari mereka sering banget kalah. Bahkan Milan harus kena bantai ya di final Supercoppa. Dan di Serie A posisi
posisi mereka disalip oleh Inter. Tetapi perlahan Milan mulai bangkit sejak Pioli berani bereksperimen memainkan formasi 3 back. Dan bahkan lebih gokilnya lagi, formasi 3 backnya Pioli berhasil mengalahkan Atalanta dan Tottenham Hotspur yang pelatihnya sudah jauh lebih paham menggunakan formasi 3 back. Gasperini dan Conte adalah pelatih penganut 3 back dan berhasil dipecundangi oleh strategi 3 back Pioli yang masih baru. Dalam hal ini gue berharap Inzaghi juga seberani Pioli, berani bereksperimen, mempersiapkan alternatif formasi baru untuk digunakan ketika Inter sedang mentok. Berarti kesimpulannya ada dua ya. Menurut gua kalau Inter ingin memperbaiki diri, yang pertama harus diperbaiki adalah skuadnya terlebih dahulu. Gua nggak setuju dengan pendapat Marotta kemarin bahwa skuad yang ada saat ini dibentuk untuk merebut Scudetto. Kalau kita ingat-ingat terakhir kali kita Scudetto bersama Conte, itu aja Conte harus merelakan Coppa Italia, kita gugur, kemudian di Liga Champions bahkan kita gugur sejak babak grup. Itu pun Conte jor-joran beli pemain. Dia beli Vidal, dia beli Lukaku, datangin pemain berkelas seperti Eriksen dan Alexis Sanchez. Sedangkan Inzaghi di awal musim ini dia merengek-rengek minta pengganti Ranocchia, baru dapat di detik-detik terakhir penutupan bursa transfer dapetin Acerbi. Karena datangnya mepet, akhirnya Inzaghi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyatukan Acerbi dalam sistem. Hasilnya di paruh pertama musim ini Inter sering banget kalah, gampang banget kebobolan, dan bahkan sekarang Inter sudah kebobolan 22 kali dalam 12 laga away. Waduh, banyak banget. Dan di awal musim ini kita kehilangan Alexis Sanchez tuh di detik-detik terakhir bursa transfer, sehingga kita tidak punya waktu untuk mendekati Dybala. Belum lagi di era Inzaghi kita kehilangan Hakimi Perisic dan penggantinya cuma sekelas Dumfries dan Gosens yang baru aja cedera 1 tahun penuh. Jadi dari sisi skuad menurut gua nggak adil kalau kita bilang ke Inzaghi bahwa dia target utamanya adalah Scudetto. Nanti setelah kita memperbaiki skuad baru deh kita evaluasi Inzaghi. Apakah dia memang layak untuk melatih tim sebesar Inter atau enggak? Kalau levelnya dia masih juara Coppa Italia doang, ya sudah selayaknya dia diganti. Kalau menurut berita terakhir yang gua baca dari media La Stampa, ada 3 kandidat pengganti Inzaghi. Menurut La Stampa, kalau investor dari Amerika beneran datang menggantikan Zhang, maka Inter akan mengincar Klopp atau De Zerbi. Tapi di akhir musim ini kalau Suning tetap bertahan, maka Inter akan mengincar Thiago Motta untuk menggantikan Simone Inzaghi. Kalau menurut teman-teman gimana untuk pergantian pelatih? Apakah setuju? Tapi apapun yang terjadi di akhir musim ini, gue ingin mengingatkan ke teman-teman bahwa musim ini kita nggak seburuk itu kok. Kita mempertahankan Supercoppa. Di Coppa Italia saat ini kita ada di semifinal. Lalu di Liga Champions kita menang leg pertama. Dan di Liga di Serie A saat ini kita pun masih ada di peringkat 2. Artinya 99% tim yang ada di Serie A masih ada di bawah kita. Hanya ada satu tim yang lebih baik, yaitu Napoli. Jadi sebetulnya dengan skuad yang ada, musim ini kita nggak buruk-buruk banget kok. Dan lagian kalau kita lihat hasil di bulan Februari, kita masih menang lawan Atalanta, kita menang lawan Porto, kita juga menang lawan Udinese. Menurut gua media lagi-lagi terlalu menyudutkan kita sih, karena toh Milan juga sempat mengalami fase turun, sekarang naik lagi. Begitu juga Juve dan bahkan Roma tadi malam pun kalah dari Cremonese. Jadi semua tim mengalami periode buruk. Tapi kayaknya cuma Inter yang dianggap hancur total dan Inzaghi doang yang nggak becus. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.